Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan. Bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Laverna Pringsewu Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema menyadari kebutuhan orang lain. Pada zaman dahulu orang Jepang memakai obor sebagai alat penerangan. Suatu ketika ada seorang yang buta sedang mengunjungi sahabatnya. Ketika hendak pulang, orang buta itu ditawari obor untuk menerangi perjalanannya. "Aku tidak membutuhkan obor," kata orang buta itu, menolak tawaran sahabatnya. "Bagiku terang atau gelap sama saja." Sahabat itu menjawab, "Aku tahu bahwa kamu tidak memerlukan obor, tetapi kamu tidak membawanya. Orang lain akan menabrakmu di jalan. Jadi kamu harus membawa obor ini," kata sahabat itu. Orang buta itu membawa obor yang diberikan temannya, tetapi dia tidak menyalakannya. Tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba ada orang yang menabraknya. Orang buta itu berteriak, "Kamu mau pergi kemana? Apakah matamu tidak bisa melihat? Apakah kamu tidak bisa melihat obor ini?" Orang yang menabrak orang buta itu berkata, "Obormu tidak menyala." Lantas orang itu pergi meninggalkan orang buta itu sendirian. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam hidup kita ini sering merasa bahwa segala sesuatu sudah beres untuk diri kita sendiri. Dalam berkendaraan misalnya, kita sudah begitu hati-hati. Kita tidak ngebut, kita tidak melanggar lalu lintas, tidak ada yang salah. Tapi soalnya adalah mengapa kita masih mengalami kecelakaan? Mungkin kita mulai menyalahkan diri sendiri. Kita mencari kesalahan-kesalahan setelah mengalami suatu musibah. Kita bisa menyalahkan orang lain atas musibah yang kita derita. Tetapi, pernahkah kita menyadari bahwa dalam hidup ini kita tidak hidup sendiri? Bukankah masih ada banyak orang di sekitar kita yang berpengaruh terhadap hidup kita? Karena itu, meskipun kita sudah merasa bahwa kita sudah menyiapkan segala-galanya, kita masih mengalami hal yang tidak kita inginkan. Kisah orang buta tadi dapat menjadi contoh yang baik. Ia merasa diri sudah siap untuk berjalan dengan obor yang belum dinyalakan. Namun ternyata orang lain yang menabrak dirinya. Ternyata hal yang tidak ia butuhkan itu diperlukan orang lain untuk keselamatan dirinya sendiri. Karena itu mari kita berusaha untuk menyadari pentingnya kebutuhan sesama kita. Yang tidak kita butuhkan ternyata dibutuhkan oleh orang lain yang hidup bersama kita. Saudara dan saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.